Oke, bagian yang kedua ya. Kita masuk sudah ke codingnya untuk pengenalan tentang pemrograman menggunakan bahasa PHP ya. Yang kita bahas untuk bagian yang kedua ini adalah tentang variabel dan array. Tapi sebelum masuk ke situ ya kita lihat dulu sebetulnya PHP itu apa gitu ya. Tapi saya masukkan ke bagian sini karena agak aneh juga nanti kalau diputus ya. Hanya menjelaskan tentang PHP paling 3 menit misalnya, habis itu selesai gitu ya. Jadi saya gabungkan di sini. Jadi PHP itu adalah singkatan rekursif ya. Rekursif itu berulang-ulang. Singkatan PHP itu adalah PHP Hypertext Preprocessor. Jadi P yang depan itu adalah PHP. H-nya Hypertext, P-nya lagi Preprocessor. Itu singkatan. Ini banyak sekali yang salah, yang sesat, yang bikin TA. Kakak tingkat kalian itu banyak sekali yang salah. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor. Itu ngutipnya dari buku lagi. Bukunya itu salah. PHP itu punya website resmi php.net. Nah, silakan merujuk ke situ ya. Di situ dijelaskan PHP itu singkatan dari P depannya itu PHP. H-nya Hypertext, P belakangnya itu Preprocessor. Nah, kepanjangan dari PHP, P yang depan tadi itu PHP Hypertext Preprocessor. Jadi yang P depan itu tuh selalu PHP. Sampai nanti, sampai Israel kalah. Ya, tetap depannya itu PHP. Jadi bukan langsung jadi Hypertext aja. Nah, itu banyak sekali mahasiswa yang sampai di ujian itu salah. Ngutip buku yang buku itu salah. Ya. Nanti rujukannya silakan langsung ke websitenya. PHP itu apa? Itu adalah bahasa pemrograman berupa skrip. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Kalian ini sudah belajar Delphi ya. Delphi itu berdiri sendiri. Kenapa? Karena bahasa Delphi-nya itu dipakai di aplikasi bernama Borland Delphi itu. Nggak bisa dia diketik kode PHP, kode Delphi itu diketik di misalnya di PHP, itu nggak akan bisa jalan. Dia punya aplikasi sendiri. Nah, PHP nggak punya aplikasi sendiri. Buktinya, saya ngetik kodenya pakai Notepad++. Kalian ngetiknya pakai Visual Studio Code. Bisa jalan. Ya, nanti ada yang pakai PHP Storm, ada yang pakai IntelliJ dan seterusnya. Tetap bisa. Karena apa? Basisnya adalah script, teks. Maka dia bisa pakai editor teks apapun dia bisa dipakai. Nah, seperti itu. Beda lagi nanti misalnya untuk semester 5 nanti misalnya untuk aplikasi Android menggunakan Android Studio. Nah, menggunakan yang lain nggak bisa dia. Gitu ya, karena bahasanya bukan bahasa script. Ada library tertentu yang dia itu nempel di aplikasi buat ngodingnya. Nah, kalau web, PHP khususnya itu enggak. HTML nggak perlu. CSS nggak perlu. Berupa teks. Ya, maka itu disebut dengan pemrograman berupa script. Ya, yang bisa ada teks di dalamnya, teks dalam arti string ya, kemudian HTML, CSS, JavaScript dan kode PHP itu sendiri. Bentuknya adalah script. Nah, PHP itu sifatnya adalah open source. Kodenya terbuka, bisa kita edit kodenya kalau mau, bantu mengembangkan lagi bisa, dan gratis. Bisa di-download langsung di websitenya. Nah, script PHP ini berjalan di server atau server side. Makanya web servernya harus berfungsi. Kayak gitu ya. Memang PHP itu gratis memang, ya kan? PHP orang kan gratis, nggak ada bayar. Ya, ini konteksnya adalah pemrograman ya. Kita sudah belajar kemarin yang tentang algoritma pemrograman dan seterusnya, semuanya itu berlaku di sini ya. Nah, yang perlu diperhatikan, awal dari kode PHP-nya itu sendiri dibuka dengan tag seperti ini. Namanya tag ya. Ada kurang dari tanda tanya PHP, langsung disambung, jangan dipisah ya. Karena penulisannya seperti itu. Atau bisa juga pakai seperti ini aja kodenya untuk pembuka. Bisa. Tapi bisa-bisa nggak jalan. Ya, tapi kalau tutup akhirnya selalu seperti ini sama. Nggak pakai PHP lagi di sini. PHP tanda tanya gitu nggak ya. Jadi langsung seperti ini aja.
Nah, kenapa saya katakan yang pembuka ini tadi bisa-bisa nggak jalan? Sebenarnya bisa dipakai dua-duanya kalau kita ngubah settingannya. Ini namanya, istilah seperti ini namanya short open tag namanya. Short open tag. Jadi ini lebih pendek, bayangkan 3 karakter dikurangi kan? Nah, bisa. Tapi di settingannya harus dirubah dulu supaya dia bisa berfungsi. Ya. Nah, saya nggak perlu sampaikan itu, silakan dicari aja di blog saya, itu ada saya tuliskan. Sudah lama artikel itu, bertahun-tahun sudah ya. Tapi mengurangi jumlah karakter memang iya betul. Ya, bahkan kemarin kita belum kemarin ya, baru hari ini baru. Bayangan saya ketika bikin materi itu rasa-rasanya sudah saya ajarin. Ya, padahal belum. Ya, misalnya nanti ketika akan menampilkan sebuah tag, sebuah string misalnya gitu ya. Cara menampilkan itu ada kodenya apa nanti itu bisa disingkat. Ya, yang asalnya 4 karakter itu bisa disingkat hanya menjadi 1 karakter. Bisa. Nah, itu harus diaktifkan yang namanya short open tag-nya. Ya, supaya ini bisa jalan. Nah, kalau tidak diaktifkan, tetap menggunakan ini bisa-bisa tidak jalan tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, perlu diperhatikan juga setiap akhir perintah itu harus dikasih tanda semikolon. Semikolon itu titik koma. Kalau titik 2 itu kolon namanya. Kolon bukan kolor. Kolon. Kalau semikolon titik koma. Jadi setiap habis statementnya itu di bagian akhirnya itu dikasih tanda titik koma. Itu secara umum. Ya, tapi ada cara yang tidak umum. Cara tidak umum itu maksudnya apa? Kalau perintah itu paling terakhir, paling dekat sama ini, sama tutup ini, itu tanpa titik koma nggak apa-apa, boleh. Karena sudah nggak ada lagi perintah di bawahnya, habis. Nah, itu nggak apa-apa, nggak akan terjadi error. Tapi kalau di atas ya posisinya tidak ada titik koma, di bawahnya masih ada lagi perintah, itu pasti akan terjadi error. Kemudian ada lagi beberapa tempat nanti yang tidak, dalam setiap barisnya itu tidak perlu pakai tanda titik koma. Misalnya pada saat pemilihan kondisi, itu nanti tidak perlu. Ya, nanti kita lihat seperti apa. Kemudian penamaan pengenal, ya seperti variabel, fungsi, atau function ya. Seperti kemarin di JavaScript itu ada function, di PHP juga ada. Itu sifatnya adalah case sensitive, besar kecil itu berbeda. Makanya tadi saya katakan nama folder ya sebaiknya huruf kecil semua. Ya, tapi nanti ketika menulis nama variabel sama nama fungsi itu ada aturan yang berbeda ya, supaya kita ngerti bedanya apa. Ya, itu nanti sambil jalan ya. Jadi antara huruf capital dengan huruf kecil itu dianggap berbeda. Kemudian pengenal tidak boleh menggunakan reserved word. Reserved word itu kata yang digunakan, yang dicadangkan sudah. Misalnya di PHP, pakai PHP itu nggak boleh. Nama variabel namanya PHP, nggak bisa. Pakai if misalnya nggak bisa, nggak boleh. Itu sudah dipakai dalam program, nggak boleh dipakai lagi. Nah, perhatikan yang ini ya, yang penting itu. Ini umum ya. Kalau terjadi error, dilihat dulu tulisan errornya itu apa. Dilihat, di situ akan menyebutkan nama filenya error itu yang mana dan barisnya baris berapa, itu ada tulisannya. Nah, diperhatikan baris yang dikatakan error itu, lihat dulu di situ, lihat benar-benar. Oke, sudah benar, tapi error, ya lihat di atasnya, satu baris di atas. Biasanya seperti itu. Jadi yang ditampilkan salah itu misalnya baris 5, biasanya yang error itu bukan baris 5, baris 4. Umumnya itu ketinggalan tanda titik koma, atau ada perintah yang error di situ yang salah gitu ya. Sehingga dia nggak bisa ngelot baris berikutnya. Nah, lalu baris berikutnya itu yang dianggap salah. Seperti itu. Penulisan reserved word itu menggunakan huruf kecil semuanya, ya, kecuali variabel tertentu. Jadi misalnya if, else nanti ya, atau misalnya pakai apa kemarin kalau di JavaScript var misalnya, itu huruf kecil semuanya. Ya, kecuali nanti ada variabel khusus dia harus huruf besar, nanti ada. Nanti di contoh ini ada ya yang harus pakai huruf besar, dan itu nggak bisa nggak kayak gitu ya. Itu supaya tahu aja dulu. Nah, kemudian di PHP itu bisa nulis komentar, sama dengan di HTML ada komentar
Di CSS itu ada komentar. Di JavaScript kemarin saya lupa menyampaikan itu ada komentar juga. Komentarnya itu sama dengan di CSS. Ya. Sama dengan di PHP. Jadi kalau pengen dimatiin satu baris, tinggal ditambahin aja di depannya itu tanda slash 2 kali, sudah dia akan mati. Warnanya nanti berubah. Berarti itu nggak akan dieksekusi nanti. Dianggap sebagai komentar. Kalau dia satu baris. Kalau ada 10 baris, itu yang mau dikomentar, jangan dikasih 10. Serat gini supaya 10, berarti 20 kali garis miringnya. Nggak usah. Pakai cara yang kedua, yaitu mulai dari mana, slash bintang. Terakhirnya tutup bintang slash. Sudah. Langsung ke blok semuanya sebagai komentar. Seperti itu ya. Sama nih, konsep variabel dengan yang ada di JavaScript ya. Variabel tuh nanti dikasih nama. Namanya apa? Ada syaratnya nanti ya. Kemudian bisa diisi, ada assignment namanya, diisi, bisa diganti dalamnya. Jadi konsepnya itu seperti ini. Kalau di variabel itu ada yang digabung, ada sebuah gelas ya, diisi dengan gula. Maka kalau ditampilkan gelas itu gula. Ya. Kalau perintahnya assignment lagi yang berlaku di sini, ketika dimasukkan teh, ya, di assignment lagi ya, assignment lagi itu diganti berarti. Maka dimasukkan teh, kalau kita tampilkan yang tampilnya teh, gulanya nggak ada lagi. Gitu ya. Itu sama dengan konsep yang ada di gambar ini, diisi jus melon, kemudian diisi coklat. Bukan bercampur, dia nggak. Dia diganti. Seolah-olah nih tumpahin, buang, terus ganti sama yang baru, kayak gitu. Itu kalau assignment ulang, ya. Tapi kemarin dicontohkan di JavaScript itu ada tanda plus. Yang saya bilang ini bukan menjumlahkan tapi menggabung. Nah, kalau konsepnya menggabung, maka seperti gula tadi, ya, digabung dengan teh. Maka ketika kita tampilkan, yang muncul itu dua, gula sama teh isinya. Kita gabung lagi, kita tambahkan lagi dengan air misalnya. Ya, di situ udah ada 3, ada gula, ada teh sama air. Tambahkan lagi sama es. Jadilah dia TS, ya kan? Tapi bukan TS. Gula, teh, air sama es. Kayak gitu. Itu nanti dicontohkan. Nah, sekarang aturan penulisan variabel. Dimulai dengan tanda dolar. Kalau depannya ada dolar, itu variabel. Ya, variabel itu bisa variabel tunggal, bisa variabel ganda, yang artinya ada lebih dari satu data di dalamnya ya. Nah, karakter yang boleh digunakan adalah huruf, angka, dan garis bawah. Huruf itu besar kecil bisa, ya. Sifatnya sensitif. Ya, karakter pertama dari variabel itu setelah tanda dolar itu hanya boleh dimulai dengan huruf atau garis bawah. Tidak boleh pakai angka. Dolar terus misalnya 5 kayak gitu nggak bisa. Ya, bolehnya pakai garis bawah atau pakai huruf aja awalnya. Nama variabel ini disarankan singkat dan menunjukkan kegunaannya apa. Misalnya dolar nama. Ya buat nyimpan nama. Jangan buat nyimpan NIM kayak gitu. Ya, seperti itu sarannya ya. Tapi terserah aja kalau ilmunya sudah tinggi ya kan. Nama variabelnya tuh misalnya par 1, par 2, par 3, terserah aja kalau mau pusing. Ya nggak apa-apa ya. Nah, terus berkaitan dengan tipe data dan nilai awal variabel ya. Variabel di PHP itu bisa menampung berbagai jenis tipe data, bisa dibaca otomatis. Jadi kita nggak perlu menyebutkan. Saya nggak tahu kalau di Delphi itu rasanya disebutkan ya. Variabel itu depannya ada int dulu kalau untuk integer, atau teks dulu untuk nampung string kayak gitu ya. Di C++ juga seperti itu. Ya, kalau di PHP nggak usah, kasih nama aja. Terus isi aja datanya, dia langsung tahu kalau ini angka, kalau ini karakter dia tahu. Ya. Tipe data yang didukung bisa string, integer, float, atau double, itu yang pakai tanda koma-koma, ya pecahan lah. Kemudian boolean,
Boolean itu true dan false, isinya benar dan salah. Kemudian array ini datanya lebih dari satu di dalam. Kemudian bisa jadi objek, yaitu kalau dia nanti masuk ke OOP ya, Object Oriented Programming. Bisa juga null itu kosong. Atau resource dan yang lain-lain, itu bisa digunakan dan bisa dikenali. Nah, isi data dengan tipe string itu ditulis di antara tanda petik tunggal saja atau petik ganda saja. Jangan digabung-gabung. Sama dengan kemarin di JavaScript. Kalau pakai tanda petik 1 pembukanya, penutupnya petik 1 juga. Sama seperti itu ya. Kalau dibuka pakai tanda petik 2, tutupnya pakai tanda petik 2 juga. Tapi nanti kita buktikan ada yang berbeda. Di PHP itu kalau kita pakai tanda petik 1 itu seperti apa, kalau pakai petik 2 seperti apa, nanti ada bedanya. Ya, variabel bisa langsung diisi dengan nilai tertentu saat dideklarasikan. Maksudnya saat kita menuliskan nama variabel itu langsung diisi bisa. Atau bisa juga hanya dideklarasi aja tanpa isi. Bisa juga. Nah, cara menampilkan di layar. Kalau kemarin JavaScript itu pakai 4, di layar 3 ya. 1 yang bukan di layar. Yang console log itu di inspect halaman. Ada yang menggunakan alert, kemudian apa lagi? Habis alert itu apa lagi? Ada 4 kemarin. Console log 1, alert 1, terus? Iya, itu betul. Nggak ada yang ngomong ya tadi, oh ya. Apa lagi? Inner HTML, satunya lagi. 4. Dokumen. Nampi gitu tuh. Ngeblank semuaan habis UTS. Kan baru aja habis UTS kemarin kan. Habis kepake kan itu tuh kemarin. Dimasukkan di situ ada pakai JavaScript tuh. Dokumen apa? Dokumen. Buka aja filenya. Cita-cita. Lain. Ada 4. Setiap ada slide dipoto terus, tapi kan harus dibuka. Buat apa dipoto? Udah gitu motonya nggak sama sayanya lagi. Dokumen. Ada alert, ada inner HTML, ada console log. Satu lagi dokumen. Kayak apa kalau UASnya lisan? Kalau dia sama aja. P-nya. Oke, dapat. Embed JavaScript tuh. Ada contohnya script di bagian atas, ada contoh script di bagian bawah. Ya, kelamaan ya. Cara menampilkan PHP itu ada 2, yaitu menggunakan echo dan print. Ya, tapi ada beda nih. Ya. Kalau menggunakan echo, dia tidak memiliki return value. Jadi habis. Ya. Tapi dia bisa digunakan untuk beberapa parameter sekaligus. Jadi bisa di satu buah echo itu bisa untuk beberapa tampilan seperti itu ya. Nah, perintahnya adalah echo atau echo. Jadi yang ditampilkan tuh di dalam tanda kurung. Bisa seperti itu. Yang kedua menggunakan print, ini memiliki return value.
nilainya 1. Jadi kalau dia selesai ditampilkan, hasil tampilan itu bisa ada nilainya 1. Ya, atau true nilainya. Bisa digunakan nanti untuk perintah lain ya, tapi hanya mendukung, bedanya dengan yang di atas, hanya mendukung dia 1 parameter aja. Jadi ketika kita print seperti itu ya hanya 1 kalimat aja, nggak bisa ditambah dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya. Kalau di echo itu bisa pakai tanda koma, nanti ada sering lagi, koma, sering lagi bisa. Itu parameter beda-beda. Ya. Nah, yang pasti adalah echo ini sedikit lebih cepat. Jadi nggak cepat banget juga, kurang lebih aja, cuman lebih cepat sedikit aja dibandingkan dengan print. Karena print ada nilai baliknya tadi ya. Sampai sini kan nggak ada pertanyaan kan? Bagus ya. Jadi yang tadi itu apa? Balik lagi saya. Hah? Hah? Oke, right. Ya, ada komen right. Nah, seperti itu. Kita masuk ke contoh yang pertama ya. PHP variabel titik PHP namanya. Ya, saya jelaskan. Di sini dipraktekkan yang saya sebutkan tadi. Bedanya menggunakan tanda petik 1 dan petik 2. Ya, di sini disingkat kodenya ya. Jadi di atas ini nggak pakai head ya. Karena supaya cepat. Ya, supaya muat di sini langsung kayak gitu semuanya. Jadi bagian headnya ditinggalkan, kita nggak usah bahas yang itu. Nanti dalam praktek yang benar harus masuk. Kita fokusnya ke PHP-nya. Oke. Ini tag pembukanya seperti ini, harus seperti ini. Semua kode PHP itu berada di dalam itu, antara ini. Antara tag pembuka ini dan tag penutup. Harus di situ ya. Nanti kode PHP itu bisa masuk di kode HTML, seperti ini masuk di HTML. Bisa jadi juga nanti dalam prakteknya kita itu HTML-nya masuk ke dalam PHP. Contohnya di sini ada. Nih contohnya. Ini masuk ke dalam PHP nih. Ini tag HTML nih, yang BR. Ya, ini BR. Ini HTML di dalam script PHP. Ya. Yang PHP-nya ini itu ada di dalam HTML. Ya kan? Nah, seperti itu. Yang pertama, ini ada variabel namanya $integer. Integer ya. Sama dengan 5, berarti langsung diisi dengan angka 5. Kemudian ada dolar pecahan sama dengan 3.91. Titik itu koma. Jadi kalau kita menginginkan tanda koma, jangan ditulis koma, nanti error. Harus pakai tanda titik. Nah, PHP itu sudah tahu kalau integer, variabel integer itu isinya angka 5 bulat, bilangan bulat dia tahu. Kemudian dia juga tahu kalau dolar pecahan itu isinya adalah 3,91. Bentuknya desimal atau plot. Ya, dia sudah tahu. Nggak perlu kita sebutkan di situ pakai tanda plot, misalnya itu nggak usah. Dia sudah tahu. Kemudian dolar status di sana sama dengan true. Dia sudah tahu kalau ini tipenya adalah boolean. Sudah tahu. Terus ada baris 9 ya, itu ada $underscores pesan 1. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa yang diperbolehkan itu pakai tanda underscores di awalnya atau huruf. Nggak boleh pakai angka ya. Sama dengan, nah ini berarti diisi. Kalau sama dengan tuh diisi ya. Variabel ini, gelas ini tadi tuh diisi. Gelas bernama integer, bernama pecahan, bernama status, bernama underscores pesan 1 itu diisi dengan ini pesan string menggunakan tanda petik ganda. Pembukanya tanda petik ganda. Ya. Variabel yang kedua, yang pesan yang kedua itu $pesan underscores 2. Ya, diisi dengan kalimat menggunakan tanda petik 1. Ya. Sedangkan ini adalah pesan string dengan tanda petik tunggal. Ada BR di situ, berarti baris berikutnya disuruh di bawah gitu ya. Sudah. Nah, sekarang ditampilkan. Tampilkannya menggunakan echo. Pakai tanda petik 1 nih. Ya, menampilkannya. Ini bilangan bulat. Ada huruf B di sini berarti akan ditebalkan gitu ya. $integer. Perhatikan huruf di sini warnanya aja berbeda. Nah, harusnya di sini sudah diketahui ya letak perbedaannya. Kalau dia menggunakan tanda petik ganda, maka nama variabel akan ditebalkan di situ. Berarti ada apa? Ada perlakuan yang berbeda nanti. Nah, kalau dia pakai tanda petik 1, biasa aja dia. Artinya dianggap kalimat seperti biasa. Seperti itu ya. Sedangkan kalau menggunakan tanda petik 2,
ini nama variabel ini jadi besar nih. Jadi besar. Jadi tebal. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi echo pesan underscore 2, pakai tanda petik 2, koma, ya, dollar underscore pesan 1. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa echo tadi itu bisa menggunakan beberapa parameter. Parameter itu dipisahkan dengan tanda koma seperti ini. Nah, itu ya. Lalu baris 14 ada echo status titik. Nah, dollar status titik, lalu pakai tanda petik BR, tanda petik. Ya. Kalau yang atas ini tadi, kalau yang atas ini konsepnya adalah gelas diisi. Sedangkan yang echo ini mempraktekkan gelas itu bukan diisi tapi ditambah tanda titik. Kalau di JavaScript kemarin, kalau ingin menggabungkan itu menggunakan tanda plus. Di PHP itu pakai tanda titik. Nah, seperti ini, tanda titik. Dan warnanya berbeda. Kalau warnanya ketika kita pencet itu warnanya hitam, itu berarti string. Berarti ada yang salah. Kalau kita memaksudkan ingin jadi penggabung gitu ya. Kalau dia pengen digabung itu warnanya ungu. Di sini, ya, di tampilan saya. Nggak tahu kalau tampilan kalian. Ya. Terus di baris 15, ini variabel pecahan diisi dengan integer. Jadi ada gelas pecahan, tadi isinya 3,991. Diisi dengan isi dari variabel integer. Berarti gelas pecahan itu dituangkan dengan isi dari gelas integer. Artinya pecahan di situ angkanya bukan lagi angka 3,91, tetapi angkanya adalah 5. Ya, jadi dikenali sudah oleh PHP, pecahan tadi itu isinya adalah float atau desimal. Ketika diisi dengan integer, dia langsung mengubah tipe datanya menjadi integer juga. Ya, kalau ditampilkan, nampilkannya di sini ya, variabelnya itu tadi, latihan variabelnya, tinggal diklik nama filenya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kalimat yang pertama, kalau diperhatikan, ini bilangan bulat integer. Dollar integernya itu tampil di situ. Ya, dan ini pecahan, dolar pecahan. Ini adalah kalau dia menggunakan ini, baris 11. Menggunakan tanda petik 1. Nah, kalau dia pakai tanda petik 1, dolar-dolar itu akan ditampilkan apa adanya, dolar-dolar begitu. Sedangkan yang kedua, yang baris 12 pakai tanda petik ganda, ya. Maka tanda dolar ini tadi akan diterjemahkan sebagai menampilkan isi dari nama variabelnya. Nama variabelnya integer. Integer itu isinya berapa? 5. Yang ditampilkan bukan dolar integer tapi angka 5. Ini pecahan. Dolar pecahan itu isinya 3,91. Yang ditampilkan adalah 3,91. Bukan namanya. Kalau pakai tanda petik 1, namanya yang tampil. Nama variabel. Di situ letak perbedaannya. Ya. Kemudian baris berikutnya ini ada echo baris 13 ya. Dolar pesan 2. Pesan 2 itu yang mana? Sedangkan ini gitu ya. Maka yang tampil sedangkan duluan. Karena dia ada breaknya di ujung, maka dia akan pindah ke baris bawah. Baru ditampilkan di sini dolar underscore pesan 1. Nah, pesan satunya ini pesan satunya adalah ini pesan string menggunakan tanda petik ganda. Ini seperti ini. Kemudian ada echo status. Status itu isinya true. Bukan true tulisan tampilannya. Karena true itu angkanya adalah 1. Ya. Substitusi dari true itu adalah angka 1. Kalau dia false itu adalah angka 0. Maka kalau 0 itu biasanya nggak ditampilkan. Nggak ada. Ya. Jadi ketika di echo status, maka yang muncul angka 1.
Nah, kemudian di sini ditambahkan, digabung dengan break BR ya. Supaya apa? Supaya echo berikutnya itu tampil di bawah. Kalau enggak, dia tampil di samping. Nah, yang ditampilkan di baris 16 ini adalah pecahan. Pecahan itu berapa isinya? Angkanya berapa? Angkanya berapa? Pecahan? Li 5 ya, karena di bagian baris 15 itu sudah diganti isinya, bukan 3,91 lagi. 3,91 tuh kok bisa tampil di atas, kenapa? Nih, 3,91 tampil padahal diganti. Ini 5 betul di bawahnya, pecahan yang ditampilkan, ini juga pecahan yang ditampilkan. Kok bisa beda? Iya kan? Coba lihat lagi kodenya. Nih, di sini ada pecahan loh. Nah, ini kan yang tampil nih, 3,91. Tapi begitu diekokan lagi di sini, kok isinya 5? Kan ini diganti tadi. 3,91 diganti jadi 5. Kok yang di atas 3,91, sedangkan di bawah ini 5 variabel pecahannya? Jawabannya karena yang di atas ini nggak ada yang mengganti kan, ini kan masih nih sampai ke bawah sini nggak ada yang mengganti pecahan itu isinya, lalu langsung ditampilkan 3,91. kemudian di bawah ini pecahan itu diganti isinya sudah, sehingga ketika ditampilkan di bawah ini isinya adalah yang baru, yaitu angka 5. Sudah tampil seperti itu. Errornya itu apa, pesan errornya? Baris ke-6. Pesannya apa? Ada fatal error, ada notice, ada warning. Ya, parse error. Terus apa kalimat berikutnya? Sintaks error.
Oke, saya lanjutkan. Beres ya? Unexpected katanya itu tidak diperlukan, itu katanya, nggak dibutuhkan. Ya. Padahal kita perlu itu, berarti dia salah membaca. Ya, ada kemungkinan codingnya, karena kalau coding itu di Kopas itu memang seperti itu. Ya. Ada karakter yang dia baca beda. Karakter itu kalau di HTML, di web itu ada yang namanya UTF-8, UTF-16, UTF-32, itu beda-beda. Ya. Jadi huruf A itu bisa diterjemahkan berbeda, seperti itu. Ya, kalau langsung di Kopas. Ada juga yang kebetulan sama, laptopnya itu pakai UTF sama 8. Kalau saya kan nggak memperhatikan lagi ketika saya bikin filenya itu, biasanya saya defaultnya adalah UTF-8. Kalau sama dan punya kalian UTF-8, lancar. Kalau pas laptop kalian bukan UTF-8, settingannya bisa jadi error ya. Padahal kodenya sama persis. Ya, itu biasa terjadi. Caranya adalah ketik ulang. Tapi nggak perlu semuanya. Itu kode di copy, dipindahkan dulu ke notepad biasa. Copy, karena kan dia akan hilang tuh semuanya. Jadi normal gitu. Atau dikopikan ke Word. Dikopikan ke Word, nanti jangan diformat apa-apa, jangan ditebalin, jangan diapa. Nanti blok lagi, tempelkan di notepad. Nah, seperti itu caranya ya. Kalau masih belum bisa juga, nanti ya kita 3 mata. Apa? 3 mata. Lanjut ya. Nah, bahas tentang array. Array ini adalah variabel khusus yang bisa menyimpan beberapa data dengan tipe data yang berbeda-beda. Ya. Ini lebih memudahkan penyimpanan atau penampungan data, tapi penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan, tidak selalu harus menggunakan array. Kalau seperti tadi, menyimpan hanya satu buah angka aja, itu nggak usah pakai array. Ya. Karena array itu nanti akan terbentuk bukan seperti sebuah gelas seperti itu, bukan. Kalau kita mau bikin es misalnya, itu pakai kantong plastik kecil gitu ya. Array itu kita artikan sebagai gambarannya yang mudah kita pahami itu adalah seperti sebuah cetakan es. Nanti di kulkas itu biasanya ada di bagian freezer itu yang kotak-kotak itu yang diisi, nanti kalau diputer esnya jatuh semua, itu yang kita ambil. Array itu mirip seperti itu. Ya. Variabelnya apa? Variabelnya cetakannya itu. Isinya bisa ditaruh berapa data beda-beda. Kan setiap kotak itu bisa diisi dengan beda-beda. Di sini dikasih air warnanya beda, di sebelahnya beda, kan bisa. Nah, seperti itu konsepnya. Array itu ya. Nah, untuk membaca data dalam array dilakukan dengan mengakses indeks dari array. Perhatikan ada indeksnya. Dan yang namanya indeks itu selalu dimulai dari 0. Ya, indeks itu 0. Jadi kalau ada array seperti ini, ada array isinya angka 1, 2, dan 3. Isinya ya. Dia punya indeks nih. Angka 1 ini indeksnya 0. Angka 1, angka 2 indeksnya 1, angka 3 indeksnya 2. Indeks itu selalu mulainya dari 0. Ya. Nah, ada 3 jenis array ya. Ini kita coba. Ada yang indexed ini pakai indeks, ada yang asosiatif, ada yang multidimensional. Multidimensional itu lebih dari satu array, ada beberapa array di dalamnya. Nah, untuk membuat array itu menggunakan fungsi array seperti ini. Sama dengan di JavaScript kemarin, cara penulisannya adalah disambung. Array, kurung buka langsung. Seperti itu. Nah, dari 3 tadi ya, ada indexed, ada asosiatif dengan multidimensional. Itu yang pertama indexed yang menggunakan indeks. Cara bikinnya ada 2. Yang pertama pakai cara otomatis indeksnya. Ini nama variabelnya $mobil sama dengan, nah pakai fungsi array. Array ini sampai tanda sininya. Ini pembukanya. Kemudian diakhiri dengan tutupnya seperti ini. Jadi isi dari datanya itu berada di dalam kurung itu. Dipisahkan dengan tanda koma. Jadi ada 1, ada 2, komanya berarti data ada 3. Kalau komanya ada 3, datanya ada 4. Itu dipahami oleh program seperti itu.
Kalau di sini ada koma lagi, harusnya ada data lagi 1. Ya. Kalau stop sampai di situ, biasanya error. Karena apa? Ini ada lagi nih, tapi mana nggak ada. Ya. Nah, kalau datanya berupa string, kalimat, huruf, ya, yang menyatakan memang huruf gitu kalimat, maka menggunakan tanda petik. Bisa pakai tanda petik 1 atau petik 2 saja. Jangan digabung. Bukanya petik 1, tutupnya petik 2, error itu. Ya. Tapi kalau isinya angka, langsung dimasukkan angkanya pakai tanda petik, bukan dimasukkan ke dalam tanda petik, langsung angkanya aja. Ya, nanti kita contohkan di latihan yang lain. Itu cara pertama, indeksnya secara otomatis. Volvo itu indeksnya akan 0. BMW itu akan 1, Toyota menjadi 2. Indeksnya ya. Pakai cara manual seperti ini, satu-satu berarti ya. Dolar mobil, pakai kurung kotak disambung juga tulisannya 0. Itu berarti kita ngasih nomor indeksnya. 0 itu Volvo misalnya. Yang indeks 1-nya BMW, indeks 2-nya adalah Toyota. Hasilnya akan sama dengan yang pertama ini. Tapi jadi berbeda kalau diisi angka lain. Misalnya di sininya 0, di sininya 5, sini taruh 5. Di sini taruh 7 misalnya. Nah, beda tuh. Cara ngaksesnya beda juga. Ya. Cara menampilkannya yaitu mengakses itu dengan cara menyebutkan indeksnya. Maka kita harus tahu indeksnya nomor berapa. Kalau kita pakai manual seperti ini namanya Mampaheka arep kebuat. Atau lah. Lihat di sini terjemahannya. Itu namanya mempersulit diri sendiri. Kenapa? Kalau kita kasih manual indeksnya, kita harus hafal, harus ingat. Ya. Kalau seperti itu tadi, kalau 0, 1, 2 is oke lah, kan berurutan ya. Tapi kalau kita bikin 0, 5, 7, 10, 13 habis itu, kita nih lupa yang 13 itu isinya apa. Nah, seperti itu ya. Udahlah kasih yang otomatis saja kalau seperti itu, lebih gampang. Ya. Nah, seperti ini misalnya. Kita rujukannya ke sini ya, ke kode yang ini tadi. Kalau saya tampilkan seperti ini, Eko, dolar mobil, indeks ke 1, maka yang tampil yang mana? Volvo, BMW, atau Toyota? Toyota salah. Yang benar adalah Volvo salah. Itu yang benar, ya kan? Yang benar Toyota salah. Yang benar Volvo salah. Ngerti nggak? Benar kan saya ngomong? Yang benar Volvo itu salah. Benar kan? Yes. Paham berarti. Jadi yang tampil itu adalah BMW. Karena indeksnya 1. Cocok nggak kira-kira kalau saya jadi caleg? Nah, biasanya kan ngomongnya kayak gitu loh. Janji ini itu. Saya males tapi nggak ada duitnya juga. Yang ada banyak ditangkap. Ya, yang kedua itu pakai indeks. Sekarang asosiatif. Ya, asosiatif pakai 2 cara juga. Ya, cara pertama langsung. Nih, dolar usia, nama variabelnya. Jadi tetap sama tuh. Mau isinya 1, mau isinya 2, mau isinya array, mau bukan. Variabel tetap seperti itu cara penulisannya. Ada array, ya, kurung buka tutup, sampai ke sini tutupnya. Isinya berada di tengah. Pemisahnya tetap tanda koma. Jadi satu data itu segini, dari sini sampai sini, ini satu data, koma kan, itu pemisahnya, sampai ke sini data yang kedua. Tapi isi dari array ini dikasih nama, kayak gitu loh maksudnya, pakai asosiatif itu. Tapi kita bisa juga gunakan udinnya ini, angka 18 itu bisa kita gunakan, tapi dia tuh asosiatif, dia tuh udin itu sama data 18 tuh nggak bisa dipisah. Udin 18 itu jadi 1 sudah. Kemudian ITA 17 itu jadi 1. Namanya asosiatif. Ketika kita memanggil
nama dari asosiatifnya si Udin ini yang tampil nanti 18. Intinya seperti itu ya. Ini cara pertama, langsung seperti ini dituliskan. Cara yang kedua, mirip dengan yang tadi. Kalau tadi pakai indeks berarti angka, sekarang namanya dikasih. Nah, saya bikin sebuah data ini saya kasih nama Udin. Bukan isi datanya, namanya Udin. Jadi ada variabel bernama usia. Di dalam usia itu ada kotak lagi namanya Udin. Di dalam Udin itu ada angka 18. Paham nggak? Terserah aja lah, paham anak ada. Yang penting sudah dijelaskan. Intinya itu dipraktekkan supaya jelas ngerti ya. Kemudian mau masukin lagi, ada usia, dikasih nama Ita. Isinya Ita berapa? 17 gitu loh. Ini nama asosiatif namanya. Cara menampilkannya dengan menyebutkan nama kuncinya atau nama asosiatifnya itu, yaitu Eko, usia, Udin. Maka yang muncul nanti 18. Eko, Ita, yang muncul angka 17. Nah, sekarang yang multidimensional, ini mirip seperti tabel. Ini adalah cikal bakal dari database. Database itu ada baris, ada kolom. Ya, ini prakteknya langsung sekaligus ya, tiga-tiganya. Contohnya seperti ini. Ada mobil, variabel mobil. Mobil ini bentuknya adalah array. Array-nya itu sampai ke bawah sini. Di dalam array itu ada array lagi. Ya. Kalau dia bentuknya teks, string, maka ada tanda petiknya. Kalau dia enggak, integer aja angka, langsung dimasukkan angkanya saja tanpa tanda petik. Ya, seperti ini contohnya ya. Ada BMW 15, 13. Nah, seperti itu. Ada Saab 5, 2. Ada Land Rover 17, 15. Seperti itu. Ini namanya multidimensional. Jadi array-nya itu sebetulnya ke sana arahnya. Ya. Tapi pembentuk awalnya itu ke bawah. Karena apa? Karena seperti ini, array. Dia sudah mendefinisikan saya isinya lebih dari satu. Lebih dari satu apa? Ternyata ada lagi array di dalamnya. Nah, array yang di dalam ini posisinya adalah horizontal. Nah, urutan ke bawah itu menunjukkan vertikalnya. Jadi ada istilahnya apa ya? Sumbu X sama sumbu Y. Nah, seperti itu. Ini isinya. Kemudian cara menampilkannya gimana? Menampilkannya digabung dua-duanya. Ya, seperti ini. Menampilkan car 1, 0. Ingat, ini pakai indeks. Ya. Kalau cars, ini salah, ini bukan cars harusnya ya. Ini error nih kalau dijalankan. Harusnya mobil. Nah, karena banyak carsnya di sini, ini kita ganti jadi cars di atas. Yang ini jadi cars ya. Oke, seperti itulah ya. Nah, pada saat dipanggil, diekokan cars 1, 0. Saya tanya, data yang mana yang tampil? Ini, ada cars 1, 0. Nah, bingung ya? Nah, saya tanya, yang ini indeksnya berapa? Ini 0. Coba kalau diperhatikan ya, ini kan ada koma ya. Ini kan koma nih. Sebenarnya sama aja, array yang ini, yang satu baris saya tunjuk ini, ditaruh di sini. Array dalam kurung lagi. Sampai sini dia stop. Nah, itu indeks 0. Terus koma, array dalam kurung, itu indeksnya 1. Cuma supaya mudah ngelihatnya, di enter tulis ke bawah. Jadi di sini ada 0, di sini 1, sini 2, ini 3. Jadi jumlah array-nya ini ada berapa? Ada 4.
Ya. Berarti baris yang mana maksud saya? Pertama. Baris BMW. Kemudian di sini ada 0 katanya di situ. Baris 1. Bahasanya gitu ya. Baris 1, kolomnya kolom 0. Indeks ke 0. Berarti yang mana? Berarti tulisan BMW-nya. Kan 0 sini kan? Ini 0, 1, 2, 3 ya kan? Terus yang ke sampingnya kan indeksnya sama, 0 juga mulainya. Di sininya 0, di sini 1, di sini 2. 1, 0, ini 1. Ketemu sama 0, yang tampil adalah nanti BMW. Terus in stock, ya ini kalimat, ini ada tanda plus, ada tanda titik, ini berarti menggabung. Ya, ada cars 1, 1, satunya sudah di BMW. Tinggal kolomnya kolom 1 indeksnya, yaitu 15. 1, 2, yaitu 13. Nah, pusing kan? Sama, jelasin juga pusing. Ya, contohnya aja langsung. Nah, sudah kan? Error, oke. Ya, saya jelasin dulu ya. Ini komentar ada di sini ya. Ini tanda slash, double, ini komentar, warnanya hijau. Berarti itu komentar, tidak akan dijalankan. Aduh, rekamannya kayak apa ini? Di sini ada variabel namanya teman, bentuknya array, isinya ada 2. Ada Lalaroga, ada Kusuma. Itu isinya ya. Kemudian ada lagi teman, ini nggak dikasih indeks, nomor indeksnya nggak ada. Langsung aja kurung buka tutup ya. Sama dengan diraga, berarti diisikan ke situ diraga. Ya. Kalau tidak disebutkan indeksnya di dalam tanda kurung itu, maka dia akan ngikut yang terakhir. Ini kan sudah ada nih 0 dan 1 kan. Ketika ditambah lagi ke teman itu, bentuknya array, ini seperti ini array namanya. Yang tanda kurung kotak 2 itu namanya array. Ya, orang langsung tahu tuh, kita langsung tahu. Kalau ada dolar teman kurung kotak buka tutup, itu berarti menunjukkan data itu array. Artinya dia akan ngikut ke belakangnya. Ini kan sudah ada 0 dan 1. Seolah-olah ditambah lagi. Cuman indeksnya ngikut gitu. Berarti dia jadi 2. Seperti itu. Kemudian baris 9, ini di set langsung 7. Diisi dengan lodaya. Berarti ada 0, 1, 2, 7 indeksnya. Ya. Ini wajib error. Kalau berhasil salah berarti itu. Ya. Kemudian echo teman. Nah, langsung ditampilkan teman, nggak menyebutkan indeks berapa. Ya. Nanti saya tunjukin. Kemudian echo teman indeks kedua. Ya. Kemudian echo lagi teman indeks kelima. Ada nggak? Indeks kelima ada nggak? Ini 0, 1, ini 2, ini 7. 0, 1, 2, 7. Ada 5? Nggak ada. Pasti error. Lihat aja. Baris 12 error nggak tulisannya? Error ya. Terus baris 10? Error ya. Selesai sampai di situ. Oke, lanjut yang kedua. Lanjut dulu ya. Tunjukin aja ya kan, biar sama kita lihat. PHP array titik PHP ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau ada pesan seperti ini ya, yang time zone setting, ini boleh diabaikan, nggak apa-apa, yang time zone. Karena dia minta di set sesuai dengan areanya kita, time zone-nya. Tapi itu diabaikan nggak apa-apa. Kalau tidak terjadi error, dia juga nggak muncul itu. Ya. Apakah sama pesannya seperti ini? Notice seperti ini. Ada catatan, array to string conversion katanya. Baris 10 ya. Terus di bawah sini ada tulisan array, ada diraga. Diraga itu indeks keberapa?
indeks kedua. Karena tadi di sini 0, 1, ini kan nggak ada ditulis, berarti dia ngikut jadi 2. Di raganya tampil, di sini tampil array. Ya. Aslinya ini bukan error yang ini, yang baris 10. Itu hanya notice, dia ngasih tahu ini ada array tapi mau ditampilkan dalam bentuk string, mau ditampilkan nggak bisa. Yang muncul itu tulisan array aja. Nah, kayak gitu ya. Itu satu. Kemudian baris 12. Baris 12 itu menampilkan teman indeks kelima. Indeks kelima itu nggak ada di sini. Ya, di sini tulisan pesannya adalah undefined offset 5 di sini. Baris 12 itu nggak ada. Terus ada echo lagi baris 13, teman indeks ke-7. Yang muncul adalah lodaya, karena lodaya indeksnya ke-7. Tampil tuh yang itu. Terus cara memperbaikinya gimana? Cara memperbaikinya, yang pertama, ini bisa dihapus ya. Caranya bisa dihapus baris 10 dan baris yang error tadi baris 12 bisa dihapus. Itu menghilangkan errornya yang bagian pertama. Tapi sebaiknya jangan dihapus. Karena kalau dihapus hilang errornya. Baiknya adalah dikasih komentar aja di depannya. Jadi kan dia tetap error tuh kodenya. Tapi dia tidak dieksekusi. Kasih komentar belakangnya. Ya, baris 10 nih kasih komentar. Nah, kan dia nggak error lagi tuh. Baris 12 juga kasih komentar, dia nggak akan error lagi. Untuk blok yang pertama ya. Hampir 2 jam ini bagian pertama aja belum selesai. Kasih lagi catatan di belakangnya, ini error kayak gitu. Ya, supaya tahu. Buktikan kalau dia nggak error, gimana caranya? Hapus tanda slash-nya. Errornya saya jamin bertambah itu. Kenapa? Karena di sini ya, kalau dihapus, yang ini nih. Yang teman 5 dihapus nih. Teman 5-nya memang error, tapi ada tambahan error lagi. Ini error. Karena apa? Ini dianggap sebagai perintah. Caranya gimana? Ini kasih juga. Jadi kalau depannya diaktifkan, belakangnya masih mati posisinya. Oke, sampai situ dulu ya. Ini kita refresh tampilannya. Nah, tampilannya di raga lodaya. Indeks kedua dan indeks ke-7. Jadi kalau kita menampilkan array-nya langsung, dolar teman ditampilkan, nggak bisa. Karena dia bentuknya array gitu, nggak bisa. Lanjut ya. Nah, yang kedua asosiatif. Usia, ya, dalamnya ada array, Udin, angkanya 20, kemudian Ita 18. Kemudian di sini dipanggil, ada tambahan lagi manual, usia, Jonan, isinya 21. Maka ketika diekokan usia 0, tampilannya apa? Terus baris berikutnya diekokan usia Ita dan usia Jonan. Ada baris berapa error? Baris 22, baris 23, error. Coba. Baris 22, diekokan usia 0. Pertanyaannya, indeksnya yang di set 0 ada nggak? Ada yang di set 0? Nggak ada. Karena di situ didefinisikan menggunakan asosiatif, yaitu yang ada
kodenya bukan 012, bukan indeks, tapi Udin sama Ita. Ini Udin sama Ita nih bikin masalah memang. Ya. Karena dipanggil indeks 0, nggak ada indeks 0, error. Satu ya. Terus, Eko, usia Ita. Baris 23 juga error. Kenapa? Padahal ada nama Ita loh di situ. Kenapa dia error? Karena Ita itu I-nya huruf besar, yang dipanggil huruf kecil. Kalau Jonan, munculnya 21 karena tulisannya benar. Nah, silahkan itu diperbaiki untuk menampilkan ketiganya. Menampilkan Udin, menampilkan Ita, menampilkan Jonan. Karena nggak pakai break itu dia munculnya ke samping kanan bergabung semua. Ya, 20, 18, 21. Oke, beres ya. Jangan langsung diubah. Ya, kasih kayak gini misalnya. Kasih pesan, ini error. Yang benar begini. Bawahnya tapi nulisnya, kalau di sampingnya nggak bisa. Dolar usia Udin. Ini juga salah. Dah, 20, 18, 21. Saya lanjutkan yang tadi. Ya, ini multidimensional. Ada variabel mobil, bentuknya array multidimensional. Seperti itu isi datanya. Kemudian ditampilkan mobil 10. 10 itu adalah ya indeks ke-1 untuk array yang ada di dalamnya, yaitu BMW. Kemudian tersedianya itu adalah 11, maka dia bergeser ke sebelah sini. Ada 15. Selanjutnya untuk yang terjualnya adalah 12 sebelahnya. Nah, yang terakhir ini baris 40, ke sini aja ya. Baris 40-nya ya, baris 43 kalau di sini, karena tadi sudah saya kasih komentar-komentar ya. Ini ada jumlah total. Perhatikan di sini ada tanda petik ganda sampai sini. Itu selesai stringnya untuk Eko yang pertama. Di sini ada tanda titik. Tanda titik ini adalah menggabung dengan yang ada di belakangnya. Jadi ada tulisan jumlah total titik 2, lalu dihitung di sini ya. Ini mobil 11, mobil 11 itu angka 15, ya kan? Ditambah, nah ini bukan menggabung kalau yang ini menjumlahkan, operator aritmatik. Mobil 12, mobil 12 yang ini. Artinya apa? Ditambahkan 15 ditambah 13. Sehingga nanti muncul angkanya di sini adalah 20 hanya. Yang nonton videonya bingung, 20 hanya itu apa? 20 hanya ya.
Sudah. Ada pertanyaan terkait teorinya. Kenapa array kayak gitu, Pak? Ya nggak tahu, saya memang kayak gitu sudah dibikin. Bagian yang ketiga. Ini banyak nih, ya, latihannya. Pemilihan kondisi dan percabangan. Bagian yang ketiga ya.